wabarakatuh. Kami dari Universitas Nusa Mandiri, Fakultas FIB, Prodi Manajemen Kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil laporan sosialisasi bertema Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Sekolah MTS Nurul Aman. Tujuan dari sosialisasi ini adalah yang pertama, membangun keterampilan komunikasi antar budaya. Ini membantu peserta belajar berkomunikasi dengan baik dan santun dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, serta belajar berinteraksi dengan mendepankan rasa saling pengertian. 2. Mendorong praktik kemanusiaan. Dorongan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang menunjukkan sifat kemanusiaan seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial, donor darah, bantuan bencana, atau kegiatan kemanusiaan yang lainnya. 3. Meningkatkan pemahaman konseptual. Meningkatkan pemahaman konseptual Anda tentang arti kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menerapkan betapa pentingnya untuk saling menghormati dan menghargai harkat dan martabat setiap orang tanpa mempertimbangkan agama, ras, atau suku mereka. Selanjutnya akan dipaparkan pelaksanaan kegiatan. Kemudian di sini ada pelaksanaan kegiatan. Waktu dan tempatnya, kami melaksanakan hal tersebut pada hari Selasa 5 November 2024 di waktu setengah 11 sampai 12 WIB. Kemudian materi yang kami paparkan kegiatannya di dalam MTS Nurul Aman dengan materi sosialisasi yaitu memahami makna Pancasila, membacakan dan menjelaskan slide, kemudian menerangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila berbunyi 5 sila, dan kemudian pembahasan kali ini mengenai sila kedua, yaitu pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia untuk menghargai hakikat dan martabat setiap individunya. Selanjutnya, hakikat kemanusiaan dalam Pancasila. Ada beberapa poin itu. Yang pertama, martabat manusia. Yang kedua, tanggung jawab moral. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Dan yang keempat, kemanusiaan universal. Selanjutnya ada poin saling menghormati, bekerja sama, menolong sesama, menghindari rasisme. Tantangan dan hambatan dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya sebelumnya mohon maaf pada Pak Cepi selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dikarenakan saya tidak menggunakan almet. Almet yang saya punya sedang dipinjam oleh mahasiswa prodi lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran generasi muda dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan. Yang pertama itu ada mendidik diri. Apa sih yang dimaksud dengan mendidik diri? Mendidik diri itu mengembangkan dan memperbaiki diri melalui pelajaran, pemahaman, dan pengendalian diri. Nah, biasanya ini melibatkan kesadaran diri, tingkat keterampilan, serta memperbaiki sikap dan perilaku secara terus-menerus. Biasanya ini dilakukan untuk mengendalikan emosi yang ada di diri kita. Yang kedua itu ada perubahan, yaitu terbentuknya dorongan perubahan sistem dalam masyarakat. Biasanya ini berperan dalam mengapresiasi, mengorganisir, atau memfasilitasi perubahan yang positif. Contohnya itu ada aktivitas sosial, pendidikan, dan perubahan lingkungan menjadi damai dan tentram. Nah, yang ketiga itu ada berpartisipasi aktif, yaitu ikut serta secara langsung untuk antusias dalam suatu kegiatan atau proses. Biasanya ini memberikan kontribusi serta berperan aktif dalam mencapai tujuan bersama. Contoh kecilnya itu seperti kelompok kami yang telah menyampaikan materi kepada siswa-siswi MTS Nurul Aman pada tempo hari. Nah, dari kami ada yang membuat surat, ada yang mencari template, ada yang membuat poster, serta mencari isi kandungan tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, baik, itu ketiga isi kandungan dari peran generasi muda dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penyampaian kami pada saat mempresentasikan kepada siswa-siswi MTS Nurul Aman. Yang pertama itu ada metode penyampaian presentasi interaktif, yang kedua ada studi kasus, yang ketiga ada sesi tanya jawab atau diskusi, dan yang keempat ada game atau ice breaking. Selanjutnya ada hasil kegiatan. Yang pertama pencapaian, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang makna sila kedua Pancasila. Yang kedua ada terjadinya diskusi aktif dan interaktif antar peserta. Yang ketiga munculnya kesadaran akan pentingnya menghormati harkat dan martabat manusia. Yang keempat ada peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penutup, yang pertama ada kesimpulan kegiatan sosialisasi sila kedua Pancasila telah berhasil memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama ada melanjutkan kegiatan sosialisasi secara berkala. Yang kedua ada mengembangkan media sosialisasi yang lebih inovatif. Yang terakhir ada melakukan evaluasi untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.